Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaini Anwar NIM 2020 0960 11780 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember berkesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam yang mana pada kesempatan kali ini membahas tentang manajemen pendidikan agama Islam di PAUD, sekolah dan perguruan tinggi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan agama Islam di PAUD, sekolah dan perguruan tinggi. Berbicara tentang manajemen pendidikan agama Islam itu merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara mensiasati sumber-sumber belajar dengan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen lembaga pendidikan agama Islam atau manajemen pendidikan agama Islam, tentu hal ini sumber-sumbernya tidak hanya dari satu sumber saja. Boleh menggunakan sumber-sumber yang lainnya, boleh dari buku paket, kemudian LKS, dari internet ataupun referensi yang lainnya. Jadi biar nanti tujuan pendidikan Islam itu secara efektif dan efisien bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis manajemen pendidikan. Jadi manajemen itu merupakan ilmu yang baru dikenal pada pertengahan abad ke-19. Kenapa? Hal ini sangat populer sekali, bahkan dianggap sebagai kunci keberhasilan pengelola perusahaan dan lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam. Bahkan ada orang yang menganggap bahwasanya manajemen pendidikan Islam itu sebagai suatu ciri dari lembaga pendidikan Islam modern. Karena dengan adanya manajemen pendidikan Islam, maka lembaga pendidikan Islam itu diharapkan akan berkembang dan berhasil dalam menciptakan lembaga pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Nah, terkait dengan jenis-jenis manajemen pendidikan, di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah manajemen pendidikan Islam di taman pendidikan anak. Kemudian ada manajemen pendidikan Islam di tingkat taman kanak-kanak dan Raudhatul Atfal atau RA. Kemudian ada manajemen pendidikan Islam di sekolah umum atau kejuruan, manajemen pendidikan Islam di sekolah unggulan atau elit, manajemen pendidikan Islam di sekolah non-muslim, manajemen pendidikan Islam di sekolah luar biasa, dan manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Nah, kemudian berkaitan dengan manajemen pendidikan agama Islam di taman pendidikan anak. Nah, kelas pada anak usia dini itu selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional anak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hilali pada tahun 2012. Nah, sebagian besar guru yang sudah berpengalaman berpendapat bahwa pembelajaran dan program sebaik apapun dan selengkap apapun, jika tidak dibarengi dengan keterampilan mengelola kelas, maka pembelajaran dan program tersebut itu akan sia-sia. Makanya ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, itu kita sebagai tenaga pendidik itu harus menguasai berbagai macam metode pembelajaran. Agar apa? Yang pertama, agar peserta didik itu tidak bosan dalam menerima materi. Dan tentu dengan adanya metode pembelajaran yang variasi, tentu ini akan membuat peserta didik sangat betah dengan materi yang kita berikan. Nah, guru itu juga harus mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Kita ketahui bahwasanya masing-masing anak itu tidak sama karakteristiknya. Maka dari itu kita sebagai tenaga pendidik harus mensiasati atau mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Nah, model pembelajaran yang dipilih itu harus tepat. Agar apa? Agar nanti anak-anak atau peserta didik itu tidak bosan. Karena kalau ini membosankan, kemudian pengelolaan kelasnya juga tidak jelas dan tidak teratur sesuai dengan model pembelajaran yang akan
kita terapkan kepada anak-anak, tentu hal ini akan membuat peserta didik itu merasa jenuh bahkan mengantuk. Makanya melalui memilih model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran, maka nanti guru itu akan mendesain kelas sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilihnya. Karena ini kaitannya dengan anak ya, anak yang masih usianya rentang usianya itu antara 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi kemungkinan memiliki kelas yang masih fleksibel keberadaannya dan pengelolaannya. Namun pada rentang usia 3 sampai 6 tahun itu sangatlah memerlukan perhatian dan pengelolaan kelasnya, karena anak-anak yang berada di usia rentang usia seperti itu biasanya sangat aktif sekali. Selanjutnya adalah manajemen sekolah Islam di tingkat taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal atau RA. Nah, periode usia emas atau yang seringkali disebut dengan golden age ini menandakan anak itu memulai semua hal pertamanya di situ. Jadi masa golden age ini diserupakan bagaikan spons yang mampu menyerap apapun. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa itu semuanya nanti akan terekam pada anak. Nah, makanya golden age ini juga masa di mana anak itu mulai membangkang, kemudian menunjukkan pendapatnya dengan caranya sendiri. Makanya ketika ada anak yang super aktif, maka di sini seorang tenaga pendidik atau guru itu harus mampu mengatasinya, harus mampu membimbingnya dan seterusnya. Nah, pendidikan informal itu dapat diberlakukan pada lingkungan atau keluarga anak. Pernyataan tersebut ini belum mendapatkan hasil yang baik karena apa? Mengalami kekurangan SDM yang berkualitas, tidak meratanya peningkatan kualitas atau mutu tenaga pendidik, dan juga pengelolaan manajemen sekolah yang menjadikan hal tersebut itu sangat krusial untuk menciptakan anak-anak TK ataupun PAUD atau sederajat sebagaimana yang kita rencanakan. Nah, hal tersebut karena pendidikan anak usia dini itu harus memiliki kualitas yang baik, khususnya dalam mengembangkan tumbuh kembang anak, sehingga harus menjadikan pengelolaan manajemen yang baik agar memberikan dampak yang baik pula bagi peserta didik anak usia dini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajemen pendidikan Islam di sekolah umum atau kejuruan. Nah, pada sekolah umum atau kejuruan, pendidikan agama Islam ini berkedudukan sebagai mata pelajaran. Jadi merupakan bagian integral untuk menjamin mutu pendidikan dan sosialisasi serta internalisasi nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yang mana tujuan akhir kedudukan pendidikan agama Islam di sini yakni untuk membentuk anak dengan kepribadian muslim dengan kemampuan sikap yang baik dan terampil. Nah, pendidikan agama Islam yang ada di sekolah atau kejuruan ini memiliki tujuan agar dapat meningkatkan ketakwaan pada Sang Pencipta, khususnya dalam menjadikan suatu pengamalan siswa terkait ajaran agama dan untuk membentuk menjadi muslim yang mempunyai akhlak mulia pada kehidupan berbangsa serta bernegara, dan tentunya supaya memiliki bekal dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian manajemen pendidikan Islam di sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan itu bisa diartikan sebagai pendidikan yang berusaha membentuk keberadaan muslim secara komprehensif dengan sistem pendidikan yang menyeimbangkan pendidikan akhlakiyah, fikriyah, dan jasadiyah, serta memadukan sains dan agama secara berdampingan. Makanya munculnya sekolah elit Islam paling tidak dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ideologi, kemudian sosial, historis, dan psikologi. Nah, peran dari sekolah elit Islam dalam perspektif pendidikan nasional ini nantinya diharapkan mampu untuk menjembatani problematika pendidikan Islam yang selama ini dipandang sebelah mata sebagai pendidikan yang hanya bersifat spiritualistik saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen pendidikan Islam di sekolah non-muslim. Adapun yang berkaitan dengan kewenangan guru PAI atau guru pendidikan agama Islam, baik itu guru PAI non-muslim, guru PAI dari sekolah negeri ataupun sekolah Islam yang diajak bekerja sama, maupun guru PAI dari lembaga pendidikan non formal yang ada di masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan pendidikan agama Islam yang beragama Islam di sekolah non muslim khususnya. Yang pertama adalah intinya yaitu memperkokoh keimanan dan ketauhidan.
Yang kedua, memperkuat kegiatan ibadah kepada Tuhan atau kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, memperkuat akhlaknya, terutama ketika bergaul dengan teman, dengan guru atau dengan teman yang usianya lebih muda atau bahkan teman yang usianya lebih tua. Yang keempat yaitu memperkuat logika berpikirnya. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan Islam di sekolah luar biasa. Bagaimana dengan kemungkinan penerapan pendidikan agama Islam di SLB atau sekolah luar biasa? Nah, karena seperti yang kita ketahui di sini permasalahannya, sejauh manakah kesiapan guru-guru pendidikan agama Islam itu untuk diterjunkan pada SLB atau sekolah luar biasa? Bahkan sejauh mana kesiapan Kementerian Agama menerjunkan guru-guru pendidikan agama Islam di SLB tersebut? Karena kita ketahui bahwa namanya sekolah luar biasa itu berarti peserta didiknya itu adalah peserta didik yang harus mendapatkan perhatian ekstra oleh gurunya. Nah, di sini menurut Husni Rahim ada 3 kendala yang menyebabkan kesulitan implementasi pendidikan agama Islam pada sekolah luar biasa atau SLB. Yang pertama yaitu sulitnya mengangkat guru pendidikan agama Islam, sebab prioritasnya masih pada sekolah-sekolah umum saja, sedangkan sekolah SLB atau sekolah luar biasa itu masih bukanlah menjadi prioritas bagi pemerintah dan seterusnya. Yang kedua adalah Departemen Agama atau Kementerian Agama. Di sini Kementerian Agama atau Kemenak itu belum menyiapkan guru agama khusus yang siap diterjunkan di sekolah-sekolah luar biasa. Nah, itu permasalahannya. Yang ketiga, Kemenak belum menyiapkan pedoman pendidikan agama Islam yang diperlukan bagi sekolah-sekolah luar biasa. Nah, ini adalah beberapa kendala yang ada atau beberapa kendala yang menyebabkan kesulitan mengimplementasikan pendidikan agama Islam pada sekolah luar biasa menurut Husni Rahim. Yang terakhir adalah manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Nah, dalam konteks agama Islam, pendidikan agama Islam itu telah diselenggarakan mulai dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum. Nah, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum, itu memiliki tujuan tertentu yang sangat ideal dan mulia. Apalagi PTU di sini, pertinggaan umum di sini adalah menempati posisi garda terdepan dalam mewujudkan gagasan-gagasan strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah, di sini tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum itu telah dirumuskan melalui Konsorsium Ilmu Agama Islam dalam seminar nasional yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 16 November 1988 di Jakarta. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Mas Tuhu. Nah, berangkat dari tujuan ini, maka langkah berikutnya adalah menentukan materi dan metode pembelajarannya. Materi pembelajaran itu telah ditentukan dengan penekanan pada ranah kognitif, yaitu pengembangan wawasan keislaman dengan bobot 2 sampai dengan 3 SKS. Hanya saja pada kebanyakan kasus perguruan tinggi umum itu hanya mengaplikasikan pembelajarannya tersebut 2 SKS saja. Nah, setelah penentuan materi, langkah berikutnya adalah memikirkan, kemudian menetapkan dan menerapkan metode pembelajaran yang relevan. Nah, di sini dosen pendidikan agama Islam itu ditantang untuk mampu menggunakan metode pembelajaran yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga nanti akan menjadi tantangan yang cukup berat dan menguras energi. Apalagi dalam praktiknya itu pendidikan agama Islam itu hanya dilaksanakan dengan bobot 2 SKS saja. Sementara materi yang seharusnya disampaikan sangat banyak dan kompleks demi wujudkan tujuan pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi umum tersebut. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya manajemen pendidikan agama Islam menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam itu adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan lembaga-lembaga tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.